Karena yang namanya trauma, aku baru tahu nih, trauma itu ternyata bukan pola pikir. Yang selama ini kita orang-orang kebanyakan pikir adalah trauma itu, pola pikir itu bisa dihilangkan dengan kita berpikir positif. Itu juga yang aku pikir dulu. Tapi ternyata trauma itu nggak seperti itu. Trauma itu ibaratnya kayak luka yang nggak kelihatan. Karena, jadi cara kerjanya itu kayak gini. Kita punya otak. Otak itu dia bakal memproses informasi-informasi yang kita terima, entah itu di kulit, di panca indera yang lain, mata, telinga. Kalau itu sesuatu yang menyakitkan dan otak kita menangkap itu menyakitkan, otak kita bakal menahan informasi tersebut di otak bagian amigdala, di otak yang memproses perasaan. Dia bakal tertahan di situ, terikat lah istilahnya. Sedangkan hal yang normal harusnya akan diproses dari amigdala langsung menuju prefrontal cortex, ke otak logika. Jadi dia kayak kayak apa ya istilahnya, ada jalurnya gitu untuk terproses. Nah, orang yang trauma, entah itu omongan negatif, entah itu kekerasan fisik, semakin parah ya, semakin ini juga, semakin terikat di situ juga. Akhirnya apa? Itu yang bakal bikin otak emosi kita jadi lebih aktif. Kalau otak emosinya lebih aktif, badan bisa menegang, atau bahkan bisa sampai jadi penyakit. Bisa juga jadi gampang emosi. Nah, itulah ternyata trauma itu ternyata bukan soal pola pikir, tapi dia benar-benar luka. Dan kalau aku ibaratin, dia itu ibaratnya itu kayak gini. Ibaratnya kita punya handphone, ya. Handphone kita kan di dalamnya ada operation system, ya kan, ada perangkat lunak. Tapi kalau kena virus, bakalan berfungsi nggak? Bakalan error nggak? Error kan? Apakah kita bisa ngelihat luka goresannya? Enggak. Enggak, ya. Tapi cara kerja otak tuh ternyata seperti itu. Jadi kita nggak bisa, kita tuh nggak bisa meremehkan trauma, entah itu sekecil apapun, apalagi yang besar. Semakin besar traumanya, semakin bakal besar juga coping mekanismenya. Tapi nggak semua orang punya coping mechanism. Nggak semua orang punya cara mereka mengeluarkan emosi-emosi itu. Mungkin aku punya tadi, tapi coping mekanismku masih jelek. Ya. Jadi coping mekanisme itu juga sebenarnya nggak selalu buruk. Yang bakalan susah adalah ketika udah jadi disorder. Aku udah mengalami itu dari TK. Sangat susah buat aku berhenti. Karena itu udah seperti terekam di dalam otak. Jadi ini ternyata aku akhirnya menyadari bahwa selama ini aku bukan gagal berhenti dari kebiasaan burukku, tapi selama ini ternyata aku lagi berjuang dengan kesehatan mental yang gak pernah aku sadari sebelumnya. Gitu. Ini semakin membuat aku berpikir bahwa banyak orang yang kelihatannya kuat, bahkan teman sendiri ya kelihatannya sehat-sehat aja gitu. Aku nggak pernah tahu kamu pernah mengalami fase itu, bahkan dari TK. Kita di SMA satu kelas, kita ketemu beberapa kali. Kita sempat komunikasi terus ketika awal-awal konten di 2020. Iya, sampai kita collab pos pertama kali ya, 2020. pas fiturnya baru keluar ya. Sebelum pas COVID ya kalau nggak salah. Iya, pas itu aku COVID, bahkan nggak tahu, dan kamu terbuka di Suara Buka seperti ini. Dan itu menandakan memang sedalam itu kadang emosi seseorang, bahkan orang terdekat kita nggak bisa menyelami ke lautan emosi dia gitu. Betul. Fase yang mungkin sangat berat dia alami, dan that's why aku berusaha sampai sekarang untuk jangan pernah ngejudge atau menghakimi fase hidup orang lain yang kita anggap bahwa hidup lu enak, hidup lu gampang segala macem. Kalau kita nyelami lautan kehidupan dia, bisa jadi lebih dangkal, lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Benar-benar. Semakin terang seseorang, semakin gelap juga bayangannya ya kan. Seringkali kayak gitu. Karena ya aku setuju banget bila kita nggak bisa ngejudge. Itu makin membuat aku sadar bahwa ya Allah, aku nggak bisa membenci orang. Kenapa? Karena menurut aku nggak ada orang yang 100% baik atau 100% jahat. Walaupun aku disakitin, oke, aku bakal bisa cut off. Tapi sekarang aku jadi nggak bisa juga untuk membenci dia, dan aku merasa itu adalah hal yang bagus yang aku sadari belakangan ini. Karena bahkan aku sampai mikir kayak gini, bahkan seorang psikopat pun nggak pernah bisa memilih untuk terlahir dengan otak psikopat. Kita mungkin nggak mau berinteraksi sama dia, tapi kita nggak bisa juga menyalahkan dia, ya kan? Itu juga membuat aku mikir kayak